Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wiraindrayana Eskom. Saya di SMK Pembangunan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Ingat, selalu terapkan protokol kesehatan, terutama di tempat-tempat yang berpotensi menjadi kerumunan. Selalu kenakan masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan pakai sabun ya, di air mengalir. Insya Allah jika kalian selalu menerapkan prokes, kalian akan terhindar dari penyakit yang saat ini sedang menjangkiti banyak orang, yaitu COVID-19. Anak-anakku semua, calon siswa SMK Pembangunan, peserta MPLS yang berbahagia, izinkan Bapak untuk memberikan gambaran secara umum tentang kurikulum dan proses belajar yang dilaksanakan di SMK Pembangunan. Sebelum masa pandemi darurat COVID-19, pembelajaran di SMK Pembangunan dilaksanakan secara tatap muka. Mungkin kalian juga melaksanakan seperti itu ya, sama dulu waktu di SMP. Nah, di SMK Pembangunan ini biasanya dulu itu masuk pukul 7, terus tepat ya, nggak boleh terlambat gitu ya. Kemudian istirahat pertama itu pukul 10 sampai 10.15. Kemudian nanti ada dilanjutkan belajar lagi, kemudian dari istirahat kedua dari pukul 11.35 sampai pukul 12.35, yaitu untuk kalian makan siang ataupun untuk sholat ya. Kemudian selesai jam pelajaran itu jam 15:15 itu ya, jam 3-an lah ya. Selama 1 tahun lebih kita mengalami pandemi COVID-19. Pasti kalian pun terkena imbasnya juga ya saat belajar di SMP. Selama masa pandemi kalian pasti belajar di rumah juga kan, dengan media komunikasi seperti handphone, komputer, atau laptop dengan jaringan internet gitu ya. SMK Pembangunan pun melakukan hal yang sama. Jadi kita ikuti semua kebijakan pemerintah. Di masa pandemi ini, kita melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Ya, namun ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara tatap muka, terutama kegiatan praktikum yang tidak bisa dilaksanakan di rumah karena keterbatasan alat praktek. Ya, untuk proses pembelajaran daring ini menggunakan Google Classroom. Tapi untuk beberapa kegiatan ujian itu kita pakai aplikasi ujian sendiri. Ya, jadi tidak menggunakan Google Form tapi pakai aplikasi ujian namanya ya. Kemudian di mana di dalam classroom ini setiap ruang kelasnya dibagi-bagi sendiri-sendiri ya. Mungkin kalian sudah pernah mengalaminya pada saat SMP ya, itu kurang lebih hampir sama lah ya. Hanya nanti untuk tahun ajaran ini kita akan wajibkan setiap guru untuk melakukan pembelajaran sebelum masuk ke classroom itu untuk bertatap muka dulu ya, via Zoom ataupun via Google Meet ya. Ya minimal 10 menit lah, hanya untuk melihat, memantau kalian, mengabsen, sambil menanyakan kabar kepada kalian gitu ya. Untuk selanjutnya tugas-tugas lainnya bisa melalui Google Classroom, tapi tetap harus ada tatap muka secara virtual terlebih dahulu gitu ya. Nah, selama masa pandemi ini belajar kita berkurang nih. Tadinya kan kita pukul 7 sampai pukul 15.15. Nah, kalau selama masa pandemi kita mulai pembelajaran dari pukul 8. Tapi setengah 8 itu guru-guru sudah standby ketemu wali kelas untuk mengabsen kalian ya. Nah, pembelajaran pun hanya sampai dari jam 8 sampai jam 11.30 ya. Nah, setiap harinya ada 10 jam pelajaran. Setiap jam pelajarannya durasinya kurang lebih selama 20 menit. Jadi untuk aktivitas pembelajaran daringnya hanya sebentar ya. Tidak seperti kita pembelajaran tatap muka. Kenapa harus sebentar ya? Karena kan memang kita nggak boleh lama-lama di depan HP atau di depan laptop kan. Selain keterbatasan kuota juga kan nggak baik juga untuk kesehatan kita ya. Kalau di depan terus aja, di depan handphone terus atau di depan laptop terus, itu nggak baik juga terus menerus ya. Jadi maksimal itu ya tadi cuma dari jam 8 sampai jam 11.30 gitu ya, nggak nyampe 4 jam ya. Kemudian penugasan-penugasannya dilakukan ya di luar jam pelajaran tentunya. Tapi nanti guru-guru kita pun akan selalu memperhitungkan lah apakah siswa itu bisa mengerjakan tugas dengan jangka waktu tertentu atau tidak. Ya, tentunya semuanya sudah diperhitungkan. Tidak asal sembarangan ngasih tugas numpuk, akhirnya anaknya pusing sendiri ya. Ya, jadi nggak seperti itu. Kita akan coba membuat porsinya itu pas untuk kalian. Ya. Kemudian selain belajar pakai Zoom, pakai Google Meet ya, kadang-kadang guru juga melakukan video call menggunakan WA ya, kan di WA bisa ya video call untuk beberapa orang gitu ya. Kadang-kadang menggunakan WhatsApp juga untuk video call dalam proses pembelajaran. Atau ada juga yang menggunakan Instagram. Nah, ada juga guru-guru kita yang menggunakan Instagram untuk kuis-kuis ya. Itu seru tuh ya. Nanti kalian pasti akan mengalaminya nanti ya. Kemudian juga nanti kalau misalkan kalian ada praktek nih di sekolah nih,
Kalau ada praktek, biasanya kalian akan dipanggil ke sekolah. Ya, tentunya kalau saat ini kita harus menerapkan protokol yang sangat ketat, protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya, kalian tidak boleh lepas masker, kalian tidak boleh berkerumun, kalian tidak boleh saling bersentuhan. Pokoknya di dalam ruangan pun kalian akan dijaga jarak, ya, tidak bisa rapat-rapat seperti itu, ya. Nah, sekarang bedanya sekolah SMK dengan sekolah lainnya apa? Ya, SMK itu adalah sekolah menengah kejuruan yang mengutamakan kemampuan siswa dalam keahlian tertentu dalam bidangnya. Misalkan ada jurusan multimedia, jurusan akuntansi dan keuangan lembaga, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, ataupun bisnis daring dan pemasaran. Itu setiap bidang itu pasti punya kompetensi yang berbeda-beda. Ya, lulusannya diharapkan memiliki keahlian sehingga setelah lulus sudah siap untuk bekerja di dunia kerja. Ya, itu poin utamanya adalah lulusan SMK harus siap bekerja di dunia kerja. Ya. Pelajaran yang lebih dominan itu lebih banyak ke mata pelajaran kejuruan, walaupun ada juga mata pelajaran yang akan kalian pelajari untuk muatan nasional dan muatan kewilayahannya. Untuk muatan nasional itu ada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, pelajaran PPKN, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, sejarah Indonesia, seni budaya, penjas, orkes, untuk olahraga. Kemudian ada muatan lokalnya itu adalah bahasa Sunda, serta di kelas 12 nanti kalian akan ketemu dengan bahasa Jepang. Ya, sisanya itu adalah mata pelajaran produktif. Ya, ini Bapak perlihatkan untuk mata pelajaran apa saja yang akan kalian pelajari saat kalian nanti sekolah di sini. Mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Perhatikan ini. Ya. Jadi kalau dilihat untuk mata pelajaran multimedia, mata produktifnya itu banyak ya. Itu terdiri dari mata pelajaran simulasi komunikasi digital, kemudian ada fisika, kemudian ada kimia, terus ada pemrograman dasar, ada desain grafis, kemudian ada animasi, kemudian ada teknik pengolahan audio video, ada desain media interaktif, itu untuk multimedia. Kemudian untuk di akuntansinya ada akuntansi dasar, pengolahan angka, kemudian ada komputer akuntansi, kemudian ada akuntansi jasa, dagang, manufaktur, ada apa lagi itu, ada pajak, ya, perbankan, kemudian akuntansi keuangan dan seterusnya, gitu ya. Di perkantoran pun sama, banyak ya. Kalian akan mempelajari mata pelajaran tuh yang seperti tercantum di situ tuh. Ya, ada kepegawaian, ada humas, kemudian ada keuangan, ya, kemudian ada korespondensi, ada teknologi perkantoran dan seterusnya. Kemudian di pemasaran pun sama. Di pemasaran itu kalian akan belajar mulai dari dasar-dasar marketing, ya, dasar-dasar marketing, kemudian ada komunikasi bisnis, gitu ya. Kemudian ada juga administrasi transaksi, kemudian ada penjualan retail, ya. Kemudian ada juga bisnis online, itu penting ya, bisnis online, ya. Sampai nanti ada semua mata pelajaran itu akan ada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi untuk di SMK itu selain lulus menjadi karyawan, ya, juga diutamakan dia bisa berwirausaha sendiri kalau memang dia belum bekerja. Ya, itu penting karena untuk saat ini kadang-kadang kan kita sulit ya mencari pekerjaan, ya. Jadi kita harus yang menciptakan lapangan pekerjaan, yaitu yang namanya pengusaha. Nah, ini di sini kalian akan belajar dari kelas 11 sampai kelas 12 itu prakarya produk kreatif dan kewirausahaan itu akan dipelajari. Ya, sehingga semoga kalau lulus dari sini ya selain kalian bisa bekerja juga bisa berwirausaha sendiri, kan bagus ya. Tuh, kita jangan jadi karyawan, tapi kita punya karyawan, ya. Ya, kemudian selain itu juga mungkin siswa bisa juga melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya, nggak ada masalah, lulusan SMA, lulusan SMK itu semuanya bisa kuliah baik di perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Ya, banyak sekali tiap tahunnya itu lulusan SMK pembangunan itu yang dapatkan beasiswa, ya, di perguruan tinggi ternama, ya. Bahkan ada beberapa yang masuk SNPTN atau masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi kalau mau SMK itu bisa kerja, ya bisa kuliah juga, ya, nggak masalah. Itulah untungnya kalian belajar di SMK, ya, apalagi di SMK pembangunan, di mana lulusan SMK pembangunan itu hampir setiap tahunnya itu lulusannya sudah terserap di lapangan pekerjaan, ya. Mungkin nama SMK pembangunan sudah dikenal di dunia kerja, sehingga mereka begitu lulus udah tahu lah ijazahnya SMK pembangunan udah pasti bagus. Ya, jadi lulusan SMK pembangunan itu sudah banyak yang bekerja begitu dia lulus, bahkan belum dapat ijazah juga udah bekerja. Nah, ini seperti yang tahun sekarang ini nih, yang udah lulus kemarin tuh beberapa siswa kelas 12 yang sudah lulus, mereka belum membagikan ijazah tapi udah pada kerja tuh. Ya, padahal kondisinya sedang kondisi
pandemi seperti ini ya, tapi alhamdulillah namanya rezeki ya. Kalau kita ada usaha, kalau kita bekerja keras, apalagi kalau kita mau belajar ya, insya Allah kita akan mendapatkan pekerjaan ya. Ada juga beberapa yang melanjutkan kuliah, dan banyak juga yang berwirausaha ya. Jualannya nggak usah jualan-jualan yang besar-besar dulu, yang kecil-kecil dulu itu udah bagus lah ya. Setidaknya kita bisa mempunyai penghasilan sendiri gitu. Ya, di SMK Pembangunan itu ada 4 kompetensi keahlian, yaitu multimedia, akuntansi dan keuangan lembaga, otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan bisnis daring dan pemasaran. Tiap kompetensi keahlian memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Apa saja yang dipelajari di kompetensi keahlian multimedia? Kompetensi utama yang harus dimiliki oleh lulusan multimedia yaitu 1. Desain grafis, terus bisa. Tentunya pakai aplikasi desain ya. Kemudian ada animasi, baik animasi 2 dimensi ataupun animasi 3 dimensi. Kemudian fotografi, pintar juga tuh, harus pintar fotografi tuh kalau anak multimedia itu. Kemudian sinematografi atau videografi, ya bisa juga nanti kalian tuh harus kompeten dalam video editor, ya, efek khusus, audio editor, dan desain media interaktif. Lulusannya bisa kerja di mana aja sih? Ya banyak lah, ya. Pertama, mungkin kalau yang bagian desain itu ya, kamu tahu kan perusahaan-perusahaan printing atau perusahaan percetakan dan penerbitan di Bogor itu seperti ada Oke Print, kemudian ada mungkin Gundaling, atau yang besarnya ada Gramedia dan seterusnya, atau perusahaan-perusahaan percetakan dan penerbitan lainnya lah ya. Kemudian kalau di bidang fotografi itu ya tentunya kalian bisa di wedding organizer, event organizer, atau di acara-acara khusus lah ya, kalian bisa bekerja di situ. Ya, kalau di animasi ya tentunya kamu bisa jadi animator, bisa jadi komikus, seperti di webtoon juga kalian bisa tuh, atau di periklanan juga. Periklanan iklan sekarang banyak juga yang sifatnya animasi ya. Kemudian untuk videografi tentunya kalian bisa menjadi konten kreator, YouTuber. Bisa loh, sekarang YouTuber itu kan penghasilannya besar ya. Kamu bisa tuh jadi YouTuber. Karena diajarin tuh nanti selama kalian belajar di sini tuh. Kemudian periklanan ya, kemudian juga bahkan saat ini hampir semua industri itu menggunakan teknologi digital untuk sarana promosinya. Coba deh kamu buka Instagram, buka Facebook atau media sosial lainnya, iklannya itu digital semua. Ya sekarang jarang lagi kalian pakai pamflet, brosur, itu ada sih, cuman sekarang lebih banyak, lebih masif itu menggunakan iklan digital. Nah itu dibuatnya oleh siapa? Oleh anak-anak multimedia tuh, kayak gitu ya. Jadi di situ nanti kita akan diajarkan semua membuat produk-produk konten digital ya. Selain kalian untuk bekerja, jika memang menginginkan wirausaha, kalian bisa wirausaha. Kamu bisa jadi desainer grafis, freelance ya, di internet, buka toko desain. Ya, jadi orang-orang pesan ke kalian tuh desain. Ya, tuh bisa juga jadi fotografer sendiri, bisa ya. Kamu punya kamera bagus, punya peralatan, kamu bisa langsung buka jasa fotografi. Lumayan itu hasilnya. Bisa juga membuat wedding organizer atau event organizer sendiri, atau juga bisa menjadi konten kreator dan YouTube gitu ya. Prospeknya sangat bagus lah, terutama sangat sesuai dengan kondisi saat ini. Itu multimedia. Sekarang kalau misalkan kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga, lulusannya nanti akan jadi apa gitu kan? Nah, diharapkan lulusan akuntansi ini kompeten atau ahli di bidang pengelolaan keuangan ya. Yang dipelajari pada jurusan ini ada seperti akuntansi dasar, etika profesi, aplikasi pengolah angka, akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur, perpajakan, perbankan, dan komputer akuntansi. Ya, setiap perusahaan pasti ada divisi keuangan. Hampir semua perusahaan itu ada divisi keuangannya. Nah, untuk siswa yang suka dengan pengelolaan keuangan sangatlah tepat memilih kompetensi ini. Ya, karena selama siswa belajar dimulai dari kelas 10 sampai kelas 12 akan banyak mempelajari tentang proses akuntansi, baik secara manual ataupun komputerisasi. Akuntansi yang dipelajari pun terdiri dari akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Jadi semua aspek bidang bisnis itu dipelajari. Ya, jadi setelah lulus dari SMK, ya dapat bekerja di semua jenis perusahaan pada bagian keuangan, bahkan sampai keuangan pemerintahan itu dipelajari. Ya, prospeknya cukup bagus karena bagian keuangan ini merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. Jadi penghasilannya pun cukup menjanjikan ya. Lulusannya nanti dapat bekerja di bagian keuangan, menjadi junior accounting, kemudian bisa jadi bendahara lah istilahnya ya, bisa bekerja di bank, ya perbankan itu pelajari, atau lembaga keuangan yang lainnya seperti leasing, perkreditan, dan lain sebagainya. Ya, bahkan kalian nanti lama-lama bisa jadi manajer keuangan tentunya. Ya, untuk berwirausaha pun keahlian bidang keuangan sangat bermanfaat. Kalau orang bisa ngatur uang sendiri, ya dalam berwirausaha pasti usahanya maju. Ya, beda dengan orang yang nggak bisa ngatur uang sendiri. Ini buat ininya nggak bisa ngitung segala macam gitu ya. Nah ini beda. Kalau akuntansi itu pasti bisa ngatur keuangan. Ya, sehingga bisnis kita bisa menjadi besar nantinya. Ya.
Nah, itu untuk kompetensi keahlian akuntansi. Kemudian untuk kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dulunya itu dikenalnya administrasi perkantoran ya. Jurusan ini siswa diharapkan kompeten di bidang administrasi perkantoran. Yang dipelajari di kompetensi keahlian ini yaitu seperti korespondensi atau surat menyurat. Kamu diajari untuk bikin surat yang baik. Macam-macam, ada surat resmi, surat tidak resmi. Itu bukan surat cinta, bukan ya, tapi surat-surat yang memang biasa digunakan di kantor-kantor gitu ya. Kemudian juga kalian akan diajarkan tentang kearsipan, bagaimana menyusun surat, menyimpan surat yang baik, dan seterusnya. Kemudian ada juga bagian humas, ya, atau hubungan masyarakat, ya. Kemudian ada juga pengelolaan sarana dan prasarana, ada bahkan sampai ke administrasi keuangan dan kepegawaian. Jadi seluruh bidang perkantoran itu dipelajari. Lulusannya bisa bekerja di mana sih? Tentunya semua instansi, baik pemerintah atau swasta, kalian akan bisa bekerja di situ. Karena pasti setiap instansi tersebut ada bagian adminnya. Kalian bisa bekerja di bagian sebagai tenaga admin, atau operator komputer, atau customer service, resepsionis itu bisa. Bagian arsip, public relation pun bisa, atau humas, ya. Atau di bagian kepegawaian, atau di HRD adalah Human Resources Department ya. Atau kalian bisa bekerja di situ. Jadi lulusan perkantoran ini bisa bekerja di mana saja, karena setiap perusahaan atau instansi memiliki kantor bagian administrasinya, ya. Untuk kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, lulusannya diharapkan terampil dan ahli dalam bidang pemasaran. Ya, yang dipelajari di jurusan ini seperti marketing, komunikasi bisnis, perencanaan bisnis, administrasi transaksi, bisnis retail, dan bisnis online. Saat ini, bidang pemasaran sudah banyak beralih ke pemasaran digital atau online. Hampir semua perdagangan beralih ke sistem ini. Kalian tahu kan ada Giant yang sudah tutup ya. Ada toko-toko, banyak toko-toko seperti Ramayana itu udah mulai sepi. Dan toko-toko yang di pasar-pasar itu udah mulai sepi. Kenapa? Karena orang itu banyak beralih ke online. Karena lebih mudah. Hanya tinggal pakai gadget kalian, pesen, nanti barang dikirim langsung ke rumah. Ya, di sini kalian akan diajarkan di kompetensi keahlian bisnis daring pemasaran ini. Mulai dari kalian nanti akan membuat toko online sendiri, ya. Kemudian kamu jualan di Shopee, Tokopedia, Bukalapak atau platform yang lainnya. Ya, kalian akan belajar di situ, belajar. Nah, kalian akan diajarkan bagaimana caranya mengelola bisnis online ini, ya. Bahkan mungkin nanti kalian sampai membuat tahapan membuat web atau blog untuk toko online kalian. Setelah lulus, selain bisa bekerja di perusahaan-perusahaan perdagangan, juga bisa dapat berwirausaha dan membuka toko online sendiri. Sangat menjanjikan kan? Bagus sekali, ya. Nah, demikian gambaran umum mengenai kurikulum di SMK Pembangunan, apa saja yang dipelajari di SMK Pembangunan, kemudian juga termasuk juga prospeknya untuk setiap potensi keahlian. Ya, mudah-mudahan kalian bisa sekolah di sini dengan baik, belajar dengan giat, dan bisa mewujudkan cita-cita kalian. Ya, semoga kalian bisa paham dan dapat mempersiapkannya segala sesuatu dari sekarang. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, ya. Terus ikuti FLSS dengan baik, ya, sampai selesai sehingga kalian bisa bergabung bersama kami di SMK Pembangunan. Ya, SMK bisa, SMK Pembangunan keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.